Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Said Ismail Draft dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang analisis RPJMDes, RKPDes, dan APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan desa dan yang transparan dan akuntabel pada desa ABC. Saya akan memberikan latar belakang. Pemerintah merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus berbagai aspek kenegaraan, termasuk dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta negara. Itu yang dikatakan oleh Saputra dan Fitriwati. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran dalam mengatur dan mengelola dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berkeadilan. Itu seperti yang dikatakan Saputra dan Fitriwati pada tahun 2023. Pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga pemerintah desa yang berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejak berlaku nomor 6 tahun 2014 tentang desa diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahan dan pembangunan sesuai potensi serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, desa harus menyusun perencanaan pembangunan yang terarah, partisipatif, dan berkelanjutan. Dokumen perencanaan pembangunan desa terdiri dari RPJM Desa sebagai rencana pembangunan jangka menengah 6 tahun, RKPDes sebagai rencana kerja tahunan, serta APBDes sebagai instrumen penganggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan desa. Keselarasan antara RPJM Desa, RKP Desa, dan APBD sangat penting untuk memastikan pembangunan desa berjalan efektif dan tujuan pembangunan dapat tercapai. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap ketiga dokumen tersebut di desa ABC, terutama karena masih terdapat permasalahan seperti BUMDes yang tidak efektif, ketergantungan pendanaan dari pemerintah, keterbatasan SDM, serta kendala infrastruktur. Analisis ini bertujuan menilai kesesuaian perencanaan dan penganggaran serta mendukung pengelolaan keuangan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, di sini saya akan membacakan rumus masalah. Yang pertama, apa saja permasalahan yang dihadapi desa XYZ terkait perencanaan dan pengelolaan administrasi desa. Yang kedua, bagaimana cara menyusun dokumen perencanaan desa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, bagaimana cara administrasi dan penatausahaan desa secara tertib dan akuntabel. Yang keempat, bagaimana mengklasifikasikan transaksi keuangan data sesuai dengan kode rekening dan jenis transaksi yang berlaku. Yang terakhir adalah bagaimana merumuskan solusi dan inovasi untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa XYZ. Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah yang terjadi di desa ABC. Nah, yang pertama itu ketidakaktifan BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara, BUMDes di desa ABC tidak aktif akibat kekosongan pengurus yang terjadi secara berulang. Meskipun telah dilakukan upaya revitalisasi, kondisi ini menyebabkan potensi usaha di desa belum dapat dikelola secara optimal, sehingga kontribusi BUMDes terhadap peningkatan pendapatan asli desa atau PADes atau penguatan ekonomi lokal dan juga pembangunan desa masih sangat terbatas. Yang selanjutnya adalah tingkat ketergantungan terhadap dana pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, desa ABC masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana pemerintah karena desa yang belum aktif dan belum mampu menjadi sumber pendapatan desa. Kondisi ini menyebabkan pembiayaan pembangunan masih bergantung pada dana desa dan bantuan pemerintah, sehingga diperlukan revitalisasi BUMDes untuk meningkatkan kemandirian keuangan dan keberlanjutan pembangunan desa. Yang ketiga adalah pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan ABC menghadapi tantangan akibat penurunan APBDes dari sekitar 688 juta menjadi 250 juta. Kondisi ini mengharuskan pemerintah desa menyesuaikan perencanaan pembangunan dan menetapkan skala prioritas agar program-program yang dianggap penting tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Baik, selanjutnya adalah kondisi SDM di desa ABC. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia di desa ABC masih menghadapi keterbatasan yang terlihat belum optimalnya pengelolaan program desa, termasuk BUMDes yang tidak aktif akibat pergantian pengurus. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan agar masyarakat dan aparatur desa dapat mendukung pembangunan secara lebih efektif dan juga berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah keterbatasan jaringan dan listrik. Baik, yang selanjutnya adalah keterbatasan jaringan dan listrik. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan jaringan internet dan pasokan listrik menjadi hambatan dalam pelayanan pembangunan di desa ABC. Kondisi ini menyebabkan proses administrasi akses informasi serta penggunaan perangkat elektronik belum berjalan optimal, sehingga efektivitas pelayanan dan pelaksanaan program pembangunan desa masih terhambat.
Penyusunan perencanaan desa berdasarkan RPJMDes Perubahan Desa ABC tahun 2025 sampai 2028, prioritas pembangunan tahun 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Prioritas ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang memadai, pelayanan publik yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelaksanaannya diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta mendorong kesejahteraan masyarakat desa melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. Nah, berdasarkan tabel RPJMDes, tanda centang menunjukkan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dan memperoleh alokasi anggaran pada tahun tersebut. Sedangkan yang tidak diberi tanda centang berarti tidak memperoleh alokasi anggaran atau belum menjadi prioritas pada tahun itu. Dari tabel terlihat bahwa pemerintahan desa lebih memprioritaskan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan kapasitas perangkat desa, serta kegiatan kesehatan seperti posyandu yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu, kegiatan yang berkaitan dengan sektor pertanian juga terlihat dilakukan secara berulang, sehingga dapat diasumsikan bahwa sektor ini memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar karena menjadi salah satu potensi utama desa. Di sisi lain, terdapat kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDes yang menjadi salah satu upaya pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan ketidakaktifan BUMDes yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan BUMDes dapat kembali aktif, meningkatkan kapasitas pengelolaan, dan membantu mengurangi ketergantungan desa terhadap dana pemerintah. Selanjutnya, RKPDes. Ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan desa yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan yang dimiliki desa. Di dalam dokumen ini, seluruh kegiatan kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa bidang. Nah, yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bidang ini diarahkan untuk memperkuat administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kegiatannya meliputi pembayaran penghasilan tetap aparatur desa, operasional pemerintahan desa, dan BPD, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, serta pengembangan sistem informasi desa. Hal ini sejalan dengan Fauzia dan Hermawan 2022 yang menyatakan bahwa pengelolaan administrasi dan keuangan desa yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa. Bidang ini lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan masyarakat, seperti pembangunan jalan desa, perbaikan drainase, pelaksanaan posyandu, renovasi rumah tidak layak huni, serta penyediaan penerangan jalan desa. Hal ini sejalan dengan Arfan et al. 2023 yang menyatakan pembangunan yang tepat sasaran dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, bidang yang terakhir yaitu pembinaan kemasyarakatan yang mencakup pengembangan lembaga kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, pembinaan pemuda dan olahraga, peningkatan keamanan melalui Linmas, serta pelestarian seni dan budaya lokal. Pernyataan ini didukung oleh Narudin et al. 2025 yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan desa. Yang terakhir ada APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. APBDes merupakan dokumen yang memuat seluruh rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan tabel tersebut, pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan provinsi. Selanjutnya, anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Dengan adanya APBDes ini, pemerintah desa memiliki pedoman dalam mengelola dan menggunakan anggaran secara terarah guna mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian
Kemudian penyusunan administrasi dan penatausahaan. Pertama, ada buku kas umum atau BKU. Buku kas umum adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas desa secara kronologis. BKU ini berfungsi sebagai alat pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan desa serta menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, setiap transaksi keuangan desa wajib dicatat dalam BKU oleh Kaur Keuangan. Pada tabel BKU ini terdapat beberapa kolom utama, yaitu tanggal, uraian, transaksi, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Kolom-kolom tersebut digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan desa secara berurutan sehingga pemerintah desa dapat mengetahui posisi kas setiap saat. Namun, pada penelitian ini, data BKU asli desa ABC tidak diperoleh sehingga tabel yang ditampilkan hanya berupa format atau contoh BKU sebagai bagian dari administrasi keuangan desa. Kemudian yang kedua, bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas desa. Dokumen ini terdiri dari bukti kas masuk dan bukti kas keluar yang berfungsi untuk membuktikan bahwa transaksi benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukti transaksi sangat penting dalam mendukung penatausahaan keuangan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Menurut Saputra dan Fitriawati 2023, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kelengkapan administrasi dan dokumen transaksi yang dimiliki pemerintah desa. Di dalam format bukti transaksi terdapat informasi seperti nomor bukti, tanggal transaksi, uraian transaksi, jumlah uang, pihak yang menerima atau menyerahkan dana, serta tanda tangan pihak yang berwenang. Informasi tersebut digunakan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini hanya ditampilkan format dokumennya karena data asli dari desa tidak diperoleh. Kemudian selanjutnya, Rekap penerimaan dan pengeluaran. Rekap penerimaan dan pengeluaran desa merupakan laporan yang merangkum seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam satu periode anggaran. Laporan ini berfungsi untuk memberikan gambaran kondisi keuangan desa, termasuk sumber pendapatan dan penggunaan dana desa secara lebih jelas dan terstruktur. Rekap penerimaan dan pengeluaran juga menjadi sarana pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Menurut Saputra dan Fitriwati 2023, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Pada bagian penerimaan, dicatat berbagai sumber pendapatan desa seperti dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa, bantuan pemerintah, dan sumber pendapatan lainnya. Sementara pada bagian pengeluaran, dicatat seluruh penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta pengeluaran lainnya. Melalui tabel ini, pemerintah desa dapat membandingkan jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga kondisi keuangan desa dapat diketahui dengan lebih mudah dan transparan. Kemudian yang keempat, laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran atau LRA merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa selama satu periode anggaran. Laporan ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai kesesuaian antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasinya. Melalui LRA, pemerintah desa dapat mengukur efektivitas pengelolaan keuangan serta memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurut Saputra dan Fitriwati 2023, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Pada tabel LRA ini dapat dilihat perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang terjadi. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui tingkat pencapaian program dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian, data realisasi pendapatan dan belanja desa ABC tidak diperoleh sehingga tabel yang ditampilkan masih berupa format laporan sebagai contoh administrasi pelaporan keuangan desa. Namun LRA tetap penting karena digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran desa. Selanjutnya ada simulasi klasifikasi. Yang pertama, tujuan simulasi klasifikasi transaksi desa, di mana bertujuan untuk memahami pengelompokan transaksi keuangan desa ke dalam kategori pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan sesuai kode rekening yang berlaku. Kegiatan ini mendukung pencatatan yang sistematis serta penyusunan laporan keuangan desa yang akurat. Itu menurut Pak Ibu Zia dan teman-teman 2020.
Selain itu, simulasi ini membantu memahami sumber pendapatan dana penggunaan dana desa dalam pengelolaan keuangan. Pemahaman klasifikasi transaksi penting untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Itu menurut Muharozi dan Akbar 2024. Selanjutnya, tabel klasifikasi transaksi. Berdasarkan tabel klasifikasi transaksi, seluruh transaksi keuangan desa telah dikelompokkan ke dalam kategori pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan desa sebesar Rp562.312.788 berasal dari alokasi dana desa, pendapatan asli desa, pendapatan bagi hasil, bantuan keuangan provinsi, dan bunga bank. Sementara itu, belanja desa sebesar Rp168.600.000 digunakan untuk operasional pemerintahan, pembangunan kegiatan sosial, dan BLT desa. Selain itu, terdapat penerimaan silpa dan dana cadangan serta pengeluaran penyertaan modal BUMDes. Klasifikasi ini mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, rekap pendapatan desa, di mana rekap pendapatan desa memberikan gambaran mengenai seluruh sumber pendapatan desa yang berasal dari dana desa, distribusi pendapatan pajak dan bagi hasil, alokasi dana desa, pendapatan asli desa, bantuan keuangan provinsi, serta bunga bank atau jasa giro. Total pendapatan desa sebesar Rp562.312.788 dengan sumber terbesar berasal dari dana desa sebesar Rp344.473.000 yang menunjukkan bahwa pendanaan desa masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat. Rincian pendapatan desa dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya, rekap belanja desa. Rekapitulasi pengeluaran desa menunjukkan penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, kegiatan kesehatan dan keagamaan, serta BLT desa. Total pengeluaran desa sebesar Rp168.600.000 dengan pengeluaran terbesar berasal dari penyaluran BLT desa sebesar Rp90 juta. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintahan desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial. Rincian pengeluaran desa dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, perhitungan saldo kas sementara. Perhitungan saldo kas akhir sementara dilakukan untuk mengetahui posisi keuangan desa setelah memperhitungkan seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang terjadi selama periode simulasi. Dalam perhitungan ini, saldo kas akhir diperoleh dari penjumlahan total pendapatan dengan penerimaan pembiayaan, kemudian dikurangi total belanja dan pengeluaran. Berikut perhitungan dari saldo kas akhir sementara, di mana saldo kas akhir sementara sama dengan pendapatan tambah penerimaan pembiayaan dikurangi belanja kurang pengeluaran pembiayaan. Perhitungannya, langkah pertama adalah menjumlahkan pendapatan sebesar Rp562.312.788 dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp70.752.148 sehingga diperoleh total penerimaan sebesar Rp633.064.936. Selanjutnya, belanja sebesar Rp168.600.000 dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp138 juta sehingga diperoleh total pengeluaran bersih sebesar Rp30.600.000. Kemudian total penerimaan sebesar Rp634.064.936 dikurangi total pengeluaran bersih sebesar Rp30.600.000. Hasilnya adalah saldo kas akhir sementara sebesar Rp602.463.136. Angka ini menunjukkan bahwa sampai akhir periode masih terdapat kas yang tersedia sebesar Rp602.463.136. Berdasarkan hasil perhitungan saldo kas akhir desa sebesar Rp602.463.136, saldo tersebut menunjukkan bahwa setelah seluruh transaksi pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dicatat, desa masih memiliki dana yang cukup untuk mendukung kegiatan operasional dan pembangunan pada periode berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa total pendapatan desa lebih besar dibandingkan total pengeluarannya selama periode simulasi. Besarnya saldo kas akhir juga menunjukkan bahwa kondisi keuangan desa berada dalam keadaan surplus. Kondisi ini didukung oleh tingginya penerimaan pendapatan, terutama yang berasal dari dana desa dan alokasi dana desa, serta adanya penerimaan pembiayaan berupa silpa tahun sebelumnya dan
dan pencairan yang masih positif, pemerintah desa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membiayai kegiatan pembangunan, memenuhi kebutuhan operasional, serta menghadapi kebutuhan pembiayaan pada periode selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas terkait inovasi pengelolaan keuangan desa. Nah, untuk inovasi yang pertama ada yang namanya pemanfaatan teknologi informasi. Untuk penggunaan aplikasi seperti Siskeodes dapat membantu proses pencatatan dan pelaporan keuangan desa itu menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Untuk inovasi yang kedua, ada yang namanya transparansi informasi keuangan desa. APBDes dan realisasi anggaran dapat dipublikasikan melalui media informasi desa agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana desa secara terbuka. Untuk inovasi yang ketiga ada itu pengembangan potensi ekonomi lokal. Desa dapat mengembangkan usaha berbasis potensi unggulan seperti produk lokal, pengelolaan aset desa, atau usaha produktif lainnya melalui BUMDes. Nah, untuk inovasi yang terakhir ada namanya meningkatkan kemandirian keuangan desa. Dengan adanya usaha desa yang produktif, desa tidak hanya bergantung pada dana pemerintah, tetapi juga memiliki sumber pendapatan sendiri untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap RPJMD, APBD, serta pengelolaan keuangan desa BC, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa masih menghadapi beberapa kendala utama. Nah, yang pertama itu BUMDes belum beroperasi optimal akibat kekosongan pengurus yang berulang sehingga belum mampu berkontribusi dalam PADes atau pendapatan asli desa dan kemandirian ekonomi desa. Nah, akibatnya desa masih bergantung pada alokasi dana desa dan bantuan pemerintah lainnya. Nah, yang kedua, kualitas SDM, keterbatasan jaringan dan pasokan listrik yang masih menjadi kendala yang mempengaruhi pengelolaan lembaga desa, pelayanan administrasi dan juga pelaksanaan pembangunan. Nah, yang ketiga adalah desa ABC telah menyusun RPJMD, KPDes dan juga APBDes sesuai dengan prioritas pembangunan. Namun keterbatasan anggaran mengharuskan penetapan skala prioritas program berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan desa. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan simulasi klasifikasi transaksi, total pendapatan dana sebesar 562.312.000 dan juga Rp788 dan total belanja adalah 168.601.000. Saldo kas akhir sebesar Rp602.463.936 menunjukkan kondisi keuangan simulasi mengalami surplus dan masih tersedia dana untuk mendukung kegiatan operasional serta pembangunan pada periode berikutnya.